Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di live-nya aku. Ya, seperti janji aku selalu kita bahas soal kesehatan umum ya, yaitu PHBS, Germas teman-teman. Oke, masih semangat ya untuk persiapan P3K-nya ya teman-teman ya. Pasti udah keluar semua ya hasil administrasinya gimana teman-teman? Hasil administrasinya aman semua ya. Berarti tinggal persiapan ujian tertulisnya aja nih. Hai Kak, halo Kak Teta. Kak Teta Nursila. Kak Wira, alhamdulillah Kak. Kak Rianti aman Kak, aman Mbak. Oke, siap ya teman-teman. Semangat terus ya untuk persiapan P3K-nya. Ujian tertulisnya kapan guys? Ada yang tahu nggak ujian tertulisnya kapan? Ini kita ngobrol-ngobrol aja bentar ya sambil menunggu teman-teman yang lain. Ujian tertulisnya kapan teman-teman? Nunggu dari tadi takut ketinggalan. Oke, siap Kak Norman. Nanti apa ya, rekaman live-nya aku upload di YouTube ya teman-teman ya. Aku upload aja di YouTube untuk rekaman TikTok-nya, tapi tetap juga kalian tonton apa namanya tuh live-nya ya, biar kalian bisa komen-komen di sini. Dan siapa tahu pertanyaan kalian bisa aku jawab teman-teman. November Kak, November tanggal berapa kakakku? Tanggal 10 November sampai dengan 4 Desember. Oke, semangat terus ya teman-teman ya. Kak, spill untuk bimbel nanti di akhir ya guys. Aku cantumin gimana cara untuk try out bimbel dan juga pembelian ebook. Awal November baru keluar Kak. Oke, siap teman-teman. Oh ya, satu lagi di sini yang teman-teman semua yang lagi ada di room live aku nih, ada yang ikut Ukom nggak? Ukom ya mungkin Ukom alih jenjangnya ya, Ukom profesi ataupun Ukom D4-nya teman-teman. Ada yang ikut Ukom nggak? Jadwal bimbelnya hari apa aja sih Kak? Jadwal bimbel itu seminggu sekali ya, setiap hari Jumat malam Sabtu ya. Jam 7 malam sampai jam 9 malam. Yang ngajar bukan aku guys, yang ngajarnya itu orang tim dari Nip Warrior-nya. Ada Kak, oke. Bulan apa ukomnya teman-teman? Soalnya kalau memang ada yang ukom nih, misalnya emang apa tahun depan mungkin kalau ada ukom, aku bakalan bahas soal-soal ukom P3K teman-teman. Saya ukom oke Kak Wira. Nanti aku coba bahas soal-soal ukom juga. Oke guys, silahkan nih soal nomor 1 ya. Coba dijawab terkait GERMS teman-teman. Soal nomor 1, sorry guys, ini sorry. Nah, ini soal nomor 1, sorry ya. Ini soal nomor 1, teman-teman. Kesehatan umum nge-lag. Jaringannya yang lain gimana? Nge-lag nggak? Suaraku aman guys. Suaraku apakah aman? Oke, jawaban terbanyak lihat ya. Nah, kita lihat ya jawabannya mana nih yang benar. Kak, bimbelnya ada TIU TWK juga enggak? Kalau TIU TWK itu untuk tes CPNS teman-teman. Jadi kalau P3K itu nggak ada TWK, TIU nggak ada. TKP juga nggak ada. TKP-nya dia dialihkan ke soal manajerial, sosio, dan juga wawancara guys. Kakak-kakakku yang nge-lag ya, yang jaringannya gangguan, apalagi tuh yang suaraku nggak ada, coba keluar dulu dari live aku, terus nanti gabung lagi Kak. Untuk bimbel itu kalian nanti ya silahkan aja ditanya ke nomor WhatsApp nanti di akhir live aku cantumin ya gimana. Kalau misalnya kalian mau tanya-tanya silahkan tanya aja nanti dengan adminnya ya teman-teman bakalan dibantu sama adminnya. Ada dong, kalau P3K ada batas ambangnya. Nah, batas ambangnya itu ada di eh halaman depan di ebook aku, teman-teman. Kak, soal D4 sama dengan soal D3 enggak? Sama aja kakakku. Germas kepanjangannya apa? Nih ada yang nanya nih kali Kak, Germas kepanjangannya apa teman-teman? Ayo ada yang tahu nggak Germas? Gerakan masyarakat ya.
Oke teman-teman, ini aku mau mulai ya, mau jelasin kira-kira suara sama jaringannya aman ya teman-teman. Thank you Kak Nika. Oke teman-teman, kalau aman aja nih aku. Thank you Kak Meisa. Oke, kalau aman kita lanjut aja ya ke pembahasannya nih teman-teman. Nah kita bahas aja ya, kita baca dulu. Pertanyaannya, permasalahan di atas tidak sesuai dengan 7 langkah germas, yaitu, oke kita baca dulu kasusnya ada apa nih. Seorang ibu mengantar anaknya yang usia 5 tahun ke RS. Sang ibu mengatakan anaknya mengalami diare dari 2 hari yang lalu, sempat diberikan obat tradisional namun tidak berpengaruh. Nah, karena diare, nafsu makan sang anak juga menurun. Setelah ditelaah, ternyata keluarga ibu ini tidak memiliki jamban, sehingga ingin BAB pergi ke sungai. Nah, permasalahan di atas itu tidak sesuai dengan 7 langkah germas. Oke, 7 langkah germas itu apa aja? Ada yang tahu nggak? Coba dong sebutin. 7 langkah germas ada yang tahu nggak? Oke, aku kasih tunjuk aja ya. Undang-undang kapan nggak nanti ya guys? Mungkin besok atau apa ya, kita lihat nanti. Nah, ada pun 7 persalinan di nakes. Persalinan di nakes itu kira-kira masuk ke germas atau PHBS guys, persalinan di nakes. Nah, kalau nggak salah aku ada nih. Ini dia nih. 7 langkah-langkah dari si germas. Aku coba naikin lagi ya. Oke, bentar. Oke teman-teman, nah ini dia germas. Yang pertama itu ada melakukan aktivitas fisik ya. Kemudian makan buah dan sayur, tidak merokok, tidak mengonsumsi minuman beralkohol, kemudian melakukan cek kesehatan berkala, kemudian menjaga kebersihan lingkungan dan menggunakan jamban yang sehat nih teman-teman, jamban yang sesuai dengan standar ya. Nah ini bisa kalian screenshot, udah di screenshot belum? Kalau udah aku balik ke soalnya lagi nih. Ya, persalinan di nakes itu, aduh, sorry. Kalau persalinan di nakes itu masuk di PHBS ya, teman-teman ya. Oke, kalau udah aku back lagi ke pertanyaannya tadi. Nah, ini dia pertanyaannya. Jadi jawabannya yang mana nih? Sesuai dengan kasusnya. Itu adalah yang D ya, teman-teman ya. Yang D ya, itu menggunakan jamban yang sehat seperti itu. Kepotong nih. Oke, jadi untuk soal nomor 1 itu adalah yang D ya, menggunakan jamban yang sehat, teman-teman. Oke, kita lanjut lagi ya ke soal nomor 2. Oh iya nih, aku salah ya, teman-teman ya. Sorry, permasalahan di atas tidak sesuai. Bener kok, permasalahan di atas tidak sesuai ya. Ini masuk pertanyaannya ada yang salah nih tadi nih. Permasalahan di atas tidak sesuai dengan 7 langkah germas, yaitu, nah maksudnya ini bukan kecuali teman-teman. Kecuali kalau yang tanya kecuali ya. Nah tadi tuh ada yang nanya, kan tidak sesuai Kak, kayak gitu. Oke, jadi dari kasus ini maksudnya, nah ini soalnya mengecoh nih teman-teman ya. Jadi maksud dari kasus ini tuh tidak sesuai dengan 7 langkah germas, yaitu apa? Di poin menggunakan jamban yang sehat. Itu maksud soalnya teman-teman ya. Jangan terkecoh guys. Cerdik kapan Kak? Cerdik semalam udah kita bahas ya. Semalam kita bahas cerdik kan teman-teman. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2 nih. Kalimatnya rancu, iya memang sengaja dibikin pengecoh kayak gitu teman-teman. Soalnya tuh soal-soal P3K emang suka mengecoh juga, sama kayak soal SKB teman-teman. Oke, lanjut lagi ke soal nomor 2 nih. Silahkan dibaca ya. Seorang entrepreneur yang bekerja di kantor selalu melakukan peregangan kecil setelah lama mengerjakan tugas agar ototnya tidak kaku dan melakukan gerakan-gerakan kecil untuk melenturkan otot serta persendiannya. Sikap seorang entrepreneur tersebut merupakan penerapan 7 langkah germas, yaitu, oke, kira-kira apa nih jawabannya? Kira-kira apa teman-teman jawabannya untuk soal ini?
Rata-rata kebanyakan jawabannya adalah yang A. Kita lihat ya. Tadi itu ada ya 7 langkah germas tadi udah di screenshot ya. Itu ada olahraga, aktivitas fisik, konsumsi buah dan sayur, tidak merokok, tidak minum alkohol ya, menggunakan jamban yang sehat, rutin melakukan cek kesehatan secara berkala, teman-teman. Nah, jadi yang sesuai dengan kasus pernyataan ini adalah dia melakukan oh my god, sorry. Oke, kata kuncinya melakukan peregangan kecil setelah lama mengerjakan tugas ya, agar ototnya itu tidak kaku dan melakukan gerakan-gerakan kecil untuk melenturkan otot serta persendiannya, teman-teman. Nah, jadi dia melakukan penerapan 7 langkah germas, yaitu melakukan olahraga ataupun aktivitas fisik ya. Aktivitas fisik itu kan pastinya berkaitan dengan otot-otot kita ya teman-teman ya. Jadi ini sesuai ya, matching ya dengan kasusnya. Oke, jadi untuk soal nomor 2 itu adalah yang A. KSS langkah-langkah germas belum ya kakak? Ini nih. Nih silahkan di screenshot guys untuk langkah-langkah germas. Kalau udah aku balik lagi ke soalnya. Oke, udah ya. Kita lanjut lagi ke soal nomor 3 nih. Soal nomor 3 bentar aku gedein dulu. Oke, silahkan dijawab teman-teman. Masyarakat di kota A rajin melakukan, ini soal nomor 3 ya guys ya. Nah ini soal nomor 3. Masyarakat di kota A rajin melakukan kegiatan gotong royong untuk membersihkan lingkungan sekitar agar kebersihan di kota A dapat terjaga dan terbebas dari penyakit. Oke, kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat di kota A merupakan salah satu dari tujuan khusus Germas. Nah, ini ditanyakan tujuan khusus Germas yaitu apa, teman-teman? Oke, sebenarnya sini udah ada kata kuncinya ya. Kata kuncinya itu adalah melakukan kegiatan gotong royong yang mana tujuannya untuk membersihkan lingkungan sekitar agar kebersihan di kota A dapat terjaga dan terbebas dari penyakit, teman-teman. Nah, ini udah masuk ke 7 langkah atau indikator Germas yaitu apa? Meningkatkan lingkungan hidup sehat ya, teman-teman ya. Kata kuncinya udah ada di sini nih, membersihkan lingkungan. Kayak gampang ya sebenarnya soal-soal Germas, PHBS, cerdik, patuh segala macam tuh gampang teman-teman. Yang penting tahu aja nih indikator-indikatornya kayak gitu. Kecuali kalau soal undang-undang ya itu agak sedikit banyak itu untuk dihafalkan. Oke, kita lanjut lagi ke soal nomor 4. Kak, SDGs masuk nggak? Masuk kakakku. SDGs masuk ke kisi-kisi ujiannya ya. Ujian P3 Kak. Bentar aku gedein lagi. Nah oke teman-teman. Ini soal nomor 4 ya. Kak, kalau bisa untuk live berikutnya dikasih tahu dulu sebelumnya temanya apa biar ngapain dulu. Semalam kan udah aku kasih tahu guys kalau kita bakalan bahas kesehatan umum ya, ada PHBS juga, ada Germas ya teman-teman ya. SDGs apa Kak? SDGs itu program pemerintah ya, Sustainable Development Goals teman-teman. Kalau dulu itu MDGs dia. Nah ini tujuan umum dari Germas teman-teman. Apa? Ada yang E, ada yang A. Kenapa nih ada yang A dan yang E nih? Kok terbelah dua ini jawabannya teman-teman? Oke, ini soal nomor 4 ya. Tenaga kesehatan dari Puskesmas B itu mengundang masyarakat sekitar kota B untuk diberikan penyuluhan mengenai pencegahan penyakit yang disebabkan oleh nyamuk Aedes aegypti. Nyamuk DBD ya, teman-teman. Tindakan yang dilakukan oleh Nakes Puskesmas B merupakan salah satu tujuan umum dari Germas yaitu apa nih? Kalau yang A menurunkan beban penyakit menular maupun tidak menular ya, baik kesakitan, kecacatan maupun kematian.
Yang B, menurunkan beban biaya pelayanan kesehatan. C, itu meningkatkan produktivitas penduduk. Yang D, menurunkan beban biaya pelayanan karena meningkatnya penyakit masyarakat dan pengeluaran kesehatan. Yang E, meningkatkan lingkungan yang sehat. Oke, DBD itu kalau nggak tertangani bisa menyebabkan kematian ya, teman-teman ya. Bisa menyebabkan kematian. Ada kan meninggal karena DBD, ada dong gitu. Di rumah sakit banyak, teman-teman. Kemudian cacat. Nah, itu bisa juga ya, teman-teman. Apalagi kesakitan ya, jelas. Kak, jawaban nomor 3 tadi apa ya, Kak? Jawaban nomor 3 nanti yang ketinggalan kita ulang aja ya dari awal biar kalian bisa SS, teman-teman. Nanti di akhir live aku coba ulang lagi biar kalian bisa SS, teman-teman. Oke, jadi tujuan umum, guys. Tujuan umum kan artinya keseluruhan ya, menyeluruh gitu. Menyeluruh gitu ya kalau tujuan umum. Nah, apa tujuan umumnya dilakukan penyuluhan tersebut ya, penyuluhan terkait pencegahan penyakit dari nyamuk Aedes aegypti ini? Yaitu jawabannya adalah yang A ya, menurunkan beban penyakit menular maupun tidak menular, baik kesakitan, kecacatan maupun kematian, teman-teman. Nah, ini adalah tujuan umum dari Germas, teman-teman. Seperti itu ya. Jadi dia tuh ada tujuan umum dan tujuan khusus, teman-teman. Nah, tujuan umumnya adalah menurunkan beban penyakit menular maupun tidak menular, baik kesakitan, kecacatan maupun kematian. Oke, kita lanjut lagi ya ke soal nomor 5. Nah, ini dia soal nomor 5 nih. Aku coba gedein lagi ya ke soalnya. Oke. Nah, silahkan kalian jawab, teman-teman. Seorang pasien C ya, usia 17 tahun, dilakukan pemeriksaan, didapatkan hasil berat badan 45 kilo ya, tinggi badan 167. Perhitungan IMT didapatkan hasil 16,13. Tekanan darah 10/7. Dari data di atas, permasalahan yang diderita pasien C merujuk pada 7 langkah Germas, yaitu oke, apa nih teman-teman? Permasalahan yang diderita pasien C merujuk pada 7 langkah Germas, yaitu kira-kira ada masalah nggak sih di soal ini? Ayo dong, kira-kira ada masalah nggak di soal ini, teman-teman? Soal nomor 5. Dia kurus. IMT-nya bermasalah, Kak. Kurus ya, karena kan kalau IMT normal itu berapa sih? IMT normal itu kan dari 18 sampai dengan 24,9 ya, itu IMT normal, teman-teman. Jadi kalau kurang dari 18 itu masuk kategori kurus gitu. Stunting dia, Kak. Yakin nih stunting? Kira-kira kalau misalnya tinggi badannya 167 nih, tapi kondisi berat badannya 45 kg atau kurus, itu masuk stunting bukan, teman-teman? Aduh, kenapa dia nggak mau fokus? Nggak stunting ya, teman-teman ya. Yang dikatain stunting tuh apa sih? Yang dikatain stunting tuh apa nih, teman-teman? Masuk cake. Ya, masuk cake ya. Tapi untuk kita kategoriin cake harus diukur dulu nih lilanya kayak gitu. Kalau misalnya kurang dari 23,5 berarti masuk cake, teman-teman. IMT normal berapa, Kak? IMT normal itu 18 sampai dengan 24,5, teman-teman. Jadi kalau untuk IMT ya, kemarin ada juga tuh waktu ujian P3K IMT itu keluar, teman-teman. IMT pada ibu hamil, menghitung IMT. Jadi kalau untuk rumus IMT itu ya, rumus IMT itu berat badan ya, berat badan ini IMT, teman-teman. Jadi rumus IMT itu berat badan dalam kilogram itu dibagi dengan tinggi badan ya, tinggi badan dalam meter dibagi kuadrat, teman-teman. Nah, kayak gitu. Saya berat badannya berapa? 45 ya, 45. Kemudian tinggi badannya 167 kita jadikan ke meter jadi 1,67
kuadrat. Nah, ini hasilnya berapa nih? 16,13 ya. Kayak gitu. Itu untuk menghitung IMT. Terus nanti dalam IMT itu ada kategorinya, kategori kurus, sangat kurus, normal, gemuk, baru nanti ada obes 1, obes 2, kayak gitu ya, teman-teman ya. Kayak gitu. Oke, permasalahan yang diderita pasien C merujuk pada 7 langkah germas, yaitu kenapa ada yang jawab C, ada yang jawab B, teman-teman? Coba dong jelasin. IMT itu apa, Kak? IMT itu indeks massa tubuh, guys. Untuk mengetahui nih status status gizinya juga ya, kira-kira dia normal kah, kurus kah, atau obes gitu. Kenapa ada yang jawab B, ada yang jawab C, guys? Please kasih tahu dong. Yang jawabnya soalnya berbeda nih, jawabannya nggak nyatu. Nah, fokus utamanya adalah permasalahan, teman-teman. Permasalahannya apa ini? Si IMT-nya ini, IMT-nya si kurus ya. IMT-nya kurus ya, 16,13. Nah, itu masalahnya. Jadi yang diderita pasien C ini berarti kan dia kurus tuh, merujuk pada 7 langkah germas, yaitu oke, apa tuh jawabannya? Iya, perlunya gizi seimbang ya, karena IMT-nya itu kan kurus ya, teman-teman, kecil, dikurang dari 18 seperti itu. Nah, jadi jawaban yang tepat itu adalah yang B, mengonsumsi buah dan sayur. Nah, buah dan sayur ini maksudnya gizi seimbang ya, teman-teman ya. Harus gizi seimbang seperti itu. Oke, lanjut lagi ke soal nomor 6, guys. Nah, ini dia soal nomor 6. Silakan dijawab untuk soal nomor 6. Kak, tentang cerdik udah diupload belum? Cerdik besok ya Kak, kita upload ya Kak tentang si cerdik-cerdik itu. Soalnya hari ini tadi aku mau upload cuma belum bisa guys. Gitu. Kenapa ya nggak mau di copy nih? Oke, silahkan dijawab dulu untuk soal nomor 6. Besok bahas SDGs Kak, terserah kalian guys, mau bahas apa aku ngikutin kalian aja nih. Oke, nomor 6 nih gampang lah ya. Salah satu penerapan germas dalam kehidupan sehari-hari yaitu kecuali nih. Kecuali berarti yang salah atau yang tidak benar ya. Melakukan olahraga aktivitas fisik, benar. Mengonsumsi buah sayur, benar. Melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala, benar. Mengonsumsi minuman beralkohol. Menggunakan jamban yang sehat, benar. Nah, jadi yang kecuali itu adalah yang D ya. Bukan mengonsumsi minuman beralkohol, tapi tidak mengonsumsi minuman beralkohol. Nah, itu baru yang benar. Oke, jadi untuk soal ini yang kecualinya adalah yang D. Oke, kita lanjut lagi ya ke soal nomor 7. Nah, dia soal nomor 7. Sebentar. Aku tebalin dulu. Nah, ini dia. Silakan dijawab. Nah, ini PHBS, teman-teman. Apa saja yang termasuk dalam komponen dari PHBS? Undang-undang gak usah keluar lah ya. Ya aku kalau ujian dulu berharap undang-undang gak keluar teman-teman. Aduh soalnya banyak banget tuh undang-undang mau dihafalin ya. Kak ini soal khusus bidan. Iya ini kita bahas terkait kesehatan umum ya. Jadi di soal P3K bidan itu ada kompetensi umum atau kesehatan umumnya dan juga kompetensi khususnya yaitu terkait asuhan-asuhan kebidanan kayak gitu. Kasus kapan Kak? Nanti ya guys, kita lihat dulu kalian teman-teman yang lain tuh kira-kira maunya yang apa. Oke teman-teman, jawaban terbanyak adalah yang E. Oke. PHBS ya, apa saja yang termasuk ke dalam komponen dari PHBS? Nah, yang A PHBS rumah tangga. Yang B PHBS di sekolah, PHBS di tempat kerja, PHBS tempat-tempat umum, yang E benar semua. Oke, jadi yang termasuk dalam komponen dari PHBS itu adalah yang E ya, benar semua teman-teman.
Benar astaga Tuhan. Oke. Benar semua ya guys ya. Jadi PHBS rumah tangga itu masuk dalam komponen PHBS, kemudian PHBS di sekolah, tempat kerja dan juga tempat umum. Oke, masih gampang ya soal PHBS nomor 1 ya. Kita lanjut lagi ke soal nomor 8, teman-teman. Nah, waduh ini agak panjang nih. Bentar. Aku tebelin dikit biar kelihatan. Nah, silahkan teman-teman dijawab untuk soal nomor 8. PHBS itu perilaku hidup bersih sehat. Iya, kakak siapa nih? Kakak Bidan Sri. Nah, ini dia soal nomor 8 guys. Rata-rata jawabannya adalah yang A ya. Kita lihat ya. Yang pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan PHBS di institusi kesehatan? Oke, apa nih maksud dari PHBS di institusi kesehatan? Jawaban terbanyak itu adalah yang A. A itu upaya untuk memberdayakan pasien, masyarakat, pengunjung, dan petugas agar tahu, mau, dan mampu ya untuk mempraktekkan PHBS dan berperan aktif dalam mewujudkan institusi kesehatan sehat dan mencegah penularan penyakit di institusi kesehatan, teman-teman. Nah, kalau yang B, sarana yang disediakan oleh pemerintah swasta atau perorangan yang digunakan untuk kegiatan bagi masyarakat seperti sarana, ini bukan sarana pariwisata ya, teman-teman ya. Yang C, untuk memberdayakan para pekerja agar tahu, mau, dan mampu mempraktikkan PHBS serta berperan aktif dalam mewujudkan kerja sehat. D itu sekumpulan perilaku yang dipraktikkan atas dasar kesadaran sebagai hasil pembelajaran yang menjadikan individu atau kelompok dapat menolong dirinya sendiri dalam bidang kesehatan dan berperan aktif dalam mewujudkan derajat kesehatan masyarakat. E, suatu pendekatan yang terintegrasi atau terpadu dalam tata laksana balita sakit. Ya, bukan ya teman-teman ya. Oke, antara A, C, D mana nih teman-teman jawaban yang paling tepat? D itu bukan ya, ini dapat menolong dirinya sendiri nih, bukan ya teman-teman ya. Jadi kalau yang C itu memberdayakan para pekerja. Oke, sebenarnya bukan hanya para pekerja atau para warga di institusi ini aja ya teman-teman, tapi mampu ya memberdayakan pasien, masyarakat, pengunjung ya, bahkan petugas nih supaya mau dan mampu mempraktekkan PHBS tersebut teman-teman. Nah, jadi untuk soal nomor 8 itu jawabannya adalah yang A. Oke, kita lanjut lagi ya ke soal nomor 9. Dan dia soal nomor 9, aku gedein lagi. Aku tebelin lagi. Oke, silahkan dijawab teman-teman. Yang termasuk ke dalam indikator dari PHBS rumah tangga. Nah, ini mana nih jawabannya? Termasuk indikator dari PHBS rumah tangga. Aku pernah share ya terkait PHBS ini, teman-teman. Sabar, aku lihat dulu. Kayaknya aku pernah deh. Mana ya PHBS? Kayaknya nggak ada deh. Mana ya? Aku pernah bahas PHBS loh di sini. PHBS. Yaudah nanti kita cari lagi ya di internet ya teman-teman ya. Nah ini aku mau kasih tahu sama kalian nih. PHBS. Jadi tuh PHBS tuh ada yang di rumah ya. Tadi kan soalnya PHBS di rumah ya. Oke, PHBS di rumah. Oh. Nah teman-teman ini kalau nggak salah aku ya. Nah jadi kalian bisa cari di internet aja teman-teman ya. Nah, PHBS itu adalah perilaku hidup bersih, sehat seperti itu. Ini ada 10 indikator PHBS di rumah tangga. Nah, ini dia. Ada melakukan persalinan ya di vaskes, memberikan bayi eksklusif, menimbang balita setiap bulan, mencuci tangan pakai sabun, menggunakan air bersih, menggunakan jamban sehat, memberantas sarang nyamuk minimal seminggu sekali, makan buah dan sayur setiap hari, melakukan aktivitas fisik setiap hari,
Dan satu lagi tidak merokok, teman-teman. Nah, itu dia 10 indikator PHBS di rumah tangga. Nah, ada lagi indikator PHBS di lingkungan kerja, di lingkungan sekolah, tempat umum ya, teman-teman ya. Kalian tinggal searching aja di internet, itu ada semua, teman-teman. Oke, kita lanjut. Nah, ini dia tadi nih soalnya. Yang termasuk ke dalam poin indikator dari PHBS rumah tangga berarti adalah yang A, teman-teman ya, persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan. Nah, kalau yang B, memelihara rambut agar bersih dan rapi, ini PHBS di mana, teman-teman, yang B? PHBS di mana tuh kalau yang B, teman-teman? Kak, materinya bisa dibeli juga atau cuma soal-soal aja? Di dalam ebook itu cuma ada soal-soal aja, guys, jadi nggak ada materinya kayak gitu. Di sekolah ya, memelihara rambut agar bersih dan rapi. Itu di sekolah. Oke, kalau memakai pakaian bersih dan rapi itu juga di sekolah, melihara kuku agar selalu rapi dan pendek sekolah, memakai sepatu bersih dan rapi itu sekolah, teman-teman. Oke, kalau tidak meludah tidak meludah sembarangan itu PHBS di mana, teman-teman? Tidak meludah di tempat sembarangan itu PHBS di mana, ada yang tahu nggak? Tempat umum ya, benar ya. Oke, kita lanjut lagi ke soal nomor 10 nih. Soal nomor 10. Nah, ini dia soal nomor 10. Silahkan dibaca dan dijawab, teman-teman. Desa Argapura ya, terdapat banyak masyarakat yang belum menyadari akan pentingnya kesehatan lingkungan. Salah satunya mereka masih BAB sembarangan atau masih menggunakan jamban dari hasil swadaya masyarakat ya. Tentu itu tidak baik dan akan menimbulkan pencemaran lingkungan. Salah satunya dapat menyebabkan timbulnya berbagai macam penyakit. Lalu bagaimana peran kita sebagai bidan ya menanggapi kasus di atas? Melakukan PHBS untuk mencegah dan menanggulangi kasus tersebut. Oke, ada yang jawab C, ada yang jawab B, teman-teman. Nah, ini jawabannya terpecah belah ini. Oke, jadi teman-teman ya, jadi masalah di desa ini apa sih masalahnya? Itu banyak dari mereka itu masih BAB ya, masih BAB sembarangan ya, masih menggunakan jamban dari hasil swadaya masyarakat. Nah, jamban apa sih biasanya dari hasil masyarakat tuh? Biasanya jamban itu tuh, apa namanya tuh, aku lupa. Ya, kayak jamban cemplung gitu, apa sih namanya, lupa aku, teman-teman ya. Pokoknya masih di luar standar gitu ya, bukan jamban yang sehat kayak gitu. Oke, jadi sehingga bisa menyebabkan pencemaran lingkungan ya, apalagi kalau misalnya dia BAB di sungai ya, teman-teman, di sungai itu kan air ya, dimana orang bisa cuci baju, mandi, bahkan masak dengan air sungai. Tapi kalau misalnya udah tercemar dengan BAB kan bisa menyebabkan diare, penyakit kolera dan lain sebagainya, teman-teman. Nah, jadi peran kita nih sebagai nakes menanggapi kasus itu adalah melakukan PHBS ya untuk mencegah dan menanggulangi kasus tersebut. Nah, jadi kita kan balik lagi nih ke tujuan atau pengertian dari PHBS itu adalah upaya ya supaya orang lain itu mau, mampu, dan bisa membangun kebiasaan yang baik tersebut untuk hidup bersih sehatnya, teman-teman, seperti itu. Nah, jadi untuk soal nomor 10 ya, ini nomor 10 jawabannya adalah yang C. Seperti itu. Kita harus lakukan PHBS atau penyuluhan terkait PHBS ya supaya orang itu mau, mampu, dan mengerti seperti itu. Oke, kita lanjut ke soal yang terakhir nih. Nah, ini dia soal nomor 11 nih. Karena semalam kan cuma ada 9 soal ya, jadi aku ganti di soal malam ini, teman-teman. Nah, silahkan kalian jawab. Ini soalnya masih nyambung dengan kasus yang tadi. Dengan kasus yang sebelumnya nomor 10 tadi. Kak, boleh dong sekilas di awal nanti kayak kemarin. Maksudnya kakak siapa nih? Maksudnya kak user apa nih? Oke, apa manfaat dari kasus di atas? Kasus di atas tadi itu apa ya, teman-teman? Terkait jamban ya, teman-teman ya. Tempat pupnya kayak gitu.
Oke, ada yang jawab A. A itu menjaga lingkungan menjadi bersih, sehat, nyaman, dan tidak berbau. Ada yang jawab yang E. A, B, dan C benar. Nah, B itu tidak mencemari sumber air, C tidak mengundang serangga dan binatang lain sehingga tidak menimbulkan penyakit. Oke, teman-teman. Nah, jadi ya kita harus yang namanya menggunakan jamban yang sehat ya, teman-teman. Nah, jamban yang sehat tuh juga nanti ada tuh kategori kayak kamar mandi yang baik tuh gimana? Harus ada pintunya ya, teman-teman ya, supaya tidak bisa terlihat dari orang lain ataupun serangga tidak bisa main masuk gitu aja ya, teman-teman, karena ada pintu kayak gitu. Nah, kemudian standar jambannya juga kayak mana? Kedalaman jarak dari rumah ke apa namanya tuh tangkinya itu ya, tangki apa sih kalau septic tank ya, septic tanknya itu kira-kira berapa, itu kan harus ada ketentuannya masing-masing, teman-teman. Tujuannya apa? Tujuannya itu supaya menjaga lingkungan ya, menjadi bersih, sehat, nyaman, dan tidak berbau. Kemudian satu lagi nih, ada jamban sehat biar tidak mencemari sumber air, biar tidak ada lagi orang yang buang air sembarangan di sungai kayak gitu, karena kan bisa mencemari sumber air ya. Kemudian ada lagi nih, tidak mengundang serangga dan binatang lain sehingga tidak menimbulkan penyakit. Nah, ini kan takutnya nanti kalau misalnya kita BAB sembarangan ya, misalnya di kebun kan, terus nanti ada lalat nih yang lalat hinggap, terus lalatnya hinggap lagi di makanan kita. Ya, kita bisa sakit kayak gitu, sakit diare bisa, apalagi keracunan bisa, apalagi kolera ya teman-teman dan lain sebagainya. Nah, jadi manfaat dari kasus sebelumnya itu adalah yang E, jawaban yang terbaik teman-teman. A, B, dan C itu benar. Oke, teman-teman, kayak gitu ya. Jadi untuk soal nomor 11 itu jawabannya adalah yang E. Kak, jam berapa live-nya? Jam 19.00. Oke, udah selesai ya teman-teman. Yang 12 soal kita bahas untuk malam ini. Jadi besok live lagi jam 19.00. Kira-kira besok mau dibahas apa, teman-teman? Kak mau SS dari awal. Nanti ya guys ya, kita bahas dulu. Kira-kira besok mau bahas tentang apa nih? Sama-sama kakakku, semoga bermanfaat ya ilmu yang aku kasih hari ini. Undang-undang, oke, ada undang-undang, SDGs. Boleh lah ya, aku bahas undang-undang ya teman-teman ya. Undang-undang, JKN, SDGs ya. Boleh lah ya, aku bahas soal ini ya teman-teman ya. Gimana nih, ada yang setuju nggak kalau bahas ini besok? Setuju ya, oke. Kalau setuju, besok jangan lupa nonton live aku jam 7 malam ya. Jam 7 malam kita bahas terkait undang-undang kesehatan, undang-undang kebidanan, boleh lah ya. Kita masukin spill dikit. Undang-undang kesehatan, kebidanan, kita masukkan ke JKN juga ya, Jaminan Kesehatan Nasional. Kemudian ada juga SDGs, teman-teman. Oke. Kalau udah, aku back lagi nih ke tadi yang katanya minta di spill soal nomor 1. Oh ya, bentar. Sebelum aku spill lagi nih, aku mau ngasih tahu ya buat kalian yang mau nih, yang mau try out bimbel ataupun pembelian ebook, kalian tinggal hubungi aja nomor WhatsApp di sini ya. Ini nomor WhatsApp-nya, silahkan di screenshot dan dihubungi nomor adminnya di sini teman-teman. Jadi nanti kita bakalan balas satu-satu dari yang terbawah dulu ya. Jadi please harap bersabar teman-teman, karena yang masuk chatnya itu ribuan guys, jadi harap bersabar kayak itu. Please jangan ditelepon-telepon, yang udah chat, yang udah transfer tapi belum dibalas, itu harap sabar dan tenang aja, pasti kita balas teman-teman ya. Kayak gitu. Nah, kita bahasnya satu-satu nih karena terlalu rame yang ngechat yang ngechatnya ya teman-teman ya. Jadi harap bersabar. Pasti kita balas kok. Nah, selain itu jangan lupa di-follow pula, di-subscribe YouTube aku teman-teman, karena nanti di akhir live biasanya nanti live-live ini rekamannya aku upload ulang di YouTube aku ini teman-teman. Nah, tadi pagi aku udah upload rekaman YouTube aku yang kemarin tanggal 18. Siapa yang udah nonton teman-teman? Udah aku upload loh, silahkan ditonton ya untuk rekaman live ulang tanggal 18 Oktober kemarin. Oke, jadi ini silahkan screenshot untuk harga, bagaimana caranya, langsung aja hubungi ke nomor admin ini, nanti bakalan dibalas dan dibantu spill-spill oleh adminnya teman-teman ya.
TO-nya ada nggak Kak? Ada kakakku, ini ada try on, ada bimbel, ada ebook, langsung aja chat ke hubungi aja ke nomor yang ini teman-teman. Untuk harganya langsung aja tanya ke adminnya, hubungi nomor ini ya teman-teman ya. Semuanya udah lengkap di sana, bakalan dibantu jawab oleh adminnya kayak gitu. Nama YouTube-nya apa Kak? Nama YouTube-nya adalah yang ini, Aulia Sakinah Putri. Silahkan di-subscribe ya kakakku ya. Bimbel untuk tenaga gizi Kak, kita adanya tenaga bidan aja kakak. Oke, aku tadi minta buram Kak di YouTube. Oke, kalau misalnya buram di YouTube, coba ditingkatin lagi resolusinya di pengaturan YouTube Kak. Ambil di resolusi yang paling tinggi kakakku, Kak Sari. Oke, aku balik lagi ya ke soal tadi yang mau screenshot. Soal nomor 1 tadi yang mana ya ini ya? Ini dia akan di screenshot untuk soal nomor 1 guys. Oke, kalau udah aku lanjut ke soal nomor 2. Mana ya? Oke. Ini soal nomor 2 ya. Berapa untuk bimbel kebidanan Kak? Langsung aja hubungi ke nomor admin tadi guys. Nah ini nomor 2, ini nomor 3. Teman-teman silahkan di screenshot. Kalau udah kita lanjut lagi ke soal nomor 4. Ini soal nomor 4. Ini soal nomor 5. Ini soal nomor 5 ya. Kemudian nomor 6. Nomor 6, nomor 7, nomor 8, nomor 9, nomor 10. Kak, kisi-kisi dong Kak. Yang minta kisi-kisi ini semalam nggak hadir ya di live aku ya teman-teman. Ini nomor 11. Semalam loh udah aku kasih kisi-kisinya. Ini nomor 9 nih. Kemarin ketiduran. Waduh, kakakku ketiduran ya. Ya udah nih, mana ya kisi-kisinya masih ada nggak ya di sini ya? Nah, ini dia. Oke. Ini untuk kisi-kisinya ya, ada kemampuan umum. Ya, ada kemampuan umum yaitu terkait kebijakan JKN, SDGs yaitu Sustainable Development Goals ya di bidang kesehatan. Kemudian ada sistem kesehatan nasional, undang-undang kesehatan, kebijakan dasar puskesmas, standar pelayanan minimal ya. Ini teman-teman silahkan di screenshot, jangan ada tanya lagi nih mana kisi-kisi, mana kisi-kisi. Nah ini yang kemudian ada kemampuan khususnya nih, itu D3 dan D4 sama aja ya teman-teman ya. Oke ini ya, udah ya teman-teman ya. Iya, kisi-kisi bidan P3K. Kisi-kisi D3 dan 4 dan D4 sama aja. Oke deh, kalau misalnya udah ya, nggak ada lagi ya teman-teman ya. Udah deh, kayaknya malam ini cukup 11 soal aja ya teman-teman ya. Besok jangan lupa jam 7 malam kita bahas soal Undang-Undang Kesehatan, JKN, dan SDGs teman-teman. Kak, apa beda kemampuan umum dan khusus? Kalau kemampuan umum itu dia lebih menitik beratkan ke kesehatan umumnya. Kalau kemampuan khusus ya emang kemampuan bidan kita teman-teman ya, suhan kebidanan kita kayak gitu. Oke teman-teman, jadi ya sekian aja lah ya malam hari ini. Semoga bisa membantu persiapan P3K buat kalian. Sukses selalu. Dan terima kasih yang udah join, yang udah bergabung ke live aku, yang udah komen-komen, yang udah berpartisipasi, yang udah ngasih gift segala macam. Terima kasih banget, sukses terus buat kalian. Semoga dimudahkan untuk menjawab soal P3K-nya di tahun ini teman-teman ya. Dan bisa semoga tahun depan udah tinggal terima SK lagi nih. Kayak gitu. Dan yang misalnya Ukom ya, Ukom tahun depan bulan 1 ya, aku bakalan bahas soal Ukom juga nanti kalau setelah selesai P3K ini teman-teman. Dan biasanya aku bakalan bikin live juga nih kalau misalnya rame Ukomnya. Oke teman-teman, kayaknya sekian aja dari aku. Terima kasih banget yang udah nonton. Sorry ya kalau misalnya ada kesalahan atau kekurangan dari penyampaian aku. Sampai jumpa besok, selamat istirahat semuanya teman-teman. Sampai jumpa besok jam 7 malam. Please jangan ada lagi yang ketinggalan. Oke, sekian dari aku. Selamat istirahat. Bye-bye. Aku izin live dulu ya.